Hai semuanya, kami habis nonton The Boy and the Heron dan ini opini kami. Jadi kebetulan ini Di hari yang video sama. di hari yang sama. Di hari yang sama kita juga nonton The Boy and the Heron. Jadi pertamanya kita nonton The Boy and the Heron. Terus yang kedua film Six Siksan Senraka. Raka. Dan film ini dari Studio Ghibli. Yap. Jadi sebenarnya ini juga film yang aku tunggu-tunggu. Jadi film ini bercerita tentang seorang anak yang namanya Mahito. Nah, dari awal cerita digambarkan kalau Mahito ini hidup di zaman perang Jepang, dan di situ adegan awal-awalnya diperlihatkan kalau Mahito ini kehilangan ibunya karena ada kebakaran di desanya. Terus setelah beberapa waktu, akhirnya Mahito ini pindah ke kota lain, Tokyo. Jadi Mahito ngikut bapaknya, dan bapaknya ternyata punya istri baru. Iya, istri baru, dan disitulah mulai petualangan dari Mahito. Seperti biasa, mata kita termanjakan oleh pemandangan-pemandangan di visual Ghibli. Visualnya khas Ghibli banget ya, khas lah Ghibli ini. banget lah. Pokoknya udah punya ciri khasnya lah Ciri khas si Ghibli. Ghibli-nya. Terus juga cerita-ceritanya pasti kalau Ghibli itu kalau nggak ada magicnya bukan Ghibli rasanya. Karena pasti bertemu sama makhluk-makhluk yang di luar nalar Iya, gitu, ya, yang maksudnya magic. gambarnya Iya, jadi cukup familiar sama beberapa film dari studio Ghibli. Cukup familiar dari film studio Ghibli lainnya gitu. Iya. Yang kayak si nenek. iya, Kayak- nenek-neneknya tuh mirip lah sama penggambaran nenek-nenek di film Lain. Ghibli sebelumnya. Agak mirip lah. Terus juga pasti ketemu dengan makhluk-makhluk yang bisa ngomong juga kan. Makhluk-makhluk lucu, makhluk-makhluk aneh gitu. Iya, itu udah pasti ketemu sih kalau Pasti di ketemu. film-film Ghibli. Hito ini explore di daerah rumahnya, ketemu sebuah kastil misterius yang ditutup, ditimbun gitu, Iya. nggak boleh ada orang Pokoknya yang masuk. dirahasiain lah ya. Ya, dirahasiain. Dan selama itu juga Mahito juga diganggu sama burung cangak ya namanya. cangak abu. Nah, itu burung yang ada di cover filmnya juga. Nah, itu juga pada akhirnya itu dikasih tahu nanti si burung cangak abu ini kayak ngasih petunjuk ke Mahito bahwa ada sesuatu di tower tadi. Ya betul. Jadi si burung ini jadi penunjuk arahnya buat sampai tahu lah apa yang terjadi. Maksudnya kenapa bisa ada kastil itu juga gitu kan. Jadi jalan awal akhirnya nanti Mahito masuk ke dunia lain. Ya, jadi sebenarnya kalau di ceritanya itu perjalanan si Mahito menemukan kenapa kastil itu ada kan. Iya, Jadi betul. sebenarnya ceritanya sesederhana itu Sesederhana gitu. itu. Dengan dibaluti misalnya dia harus menyelamatkan ibunya. Sebenarnya ibu angkatnya gitu. Jadi sebenarnya yang aku tangkap ceritanya itu kayak beberapa hal yang masuk ke kastil itu buat dia cari, tapi sampai ujung-ujung dia menemukan suatu kebenaran. Iya. Itu sih kalau menurut aku ceritanya. Awalnya tuh masih kita belum diberikan progres yang benar-benar bisa ngasih tahu. Oh, ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya? Kita cuma dikasih tahu, oh, Mahito ini pengen cari ibu angkatnya yang masuk ke dalam hutan gitu. Terus dia ikut juga sama burung cangak birunya itu. Cangabu Cangabu itu. Ya, jadi akhirnya masuklah ke dunia lain ini. Terus kalau itu kan singkatnya tadi kan sinopsisnya. Poin plus dari film ini apa? Kalau dari Wahyu? Kalau dari aku suka visualnya juga sih. Visualnya karena memang style Ghibli itu unik ya. Jadi bisa memanjakan mata. Walaupun memang tidak sebagus atau tidak sewah film anime sebelumnya. Yang pernah aku nonton juga Suzume waktu itu. Iya. Itu Makoto Shinkai. Itu jadi
visualnya memang itu lebih memanjakan mata, tapi ini karena memang style Ghibli, memang walaupun udah di-setting kayak sederhana gitu. tapi tetap bisa. Tetap ya kita ngelihat kamar Mahito sederhana tapi ada goodnya, detail banget ini gitu. Ada di sebelah sini ada apa gitu kan, di lacinya ada bisa apa kita apresiasi ya gitu. Nah Kalau dari kamu? kalau dari aku selain tadi visualnya, mungkin kalau dari aku tambahan tokoh karakternya kali ya. Maksudnya ada juga yang bikin kita ketawa, ada juga yang cute, menggemaskan. Gitu. Nah kalau itu dari aku itu aja sih mungkin. Kalau minus, kalau dari aku mungkin karena ceritanya itu nggak tahu ya, kalau yang lain mungkin, kalau dari aku pribadi ngehnya lama gitu, jadi nggak seperti Ghibli yang aku tonton sebelumnya. Aku kayak bisa nangkep dan kayak ya ini ceritanya kayak gini gitu. Dan bisa mungkin pada ini kali ya, kalau pilih film Ghibli aku kayak nomor 1 itu Grave of the Fireplace. Sedih banget tuh, nangis sih nontonnya. Habis ini aku bakal nonton film Ghibli yang lain biar bisa catch up. Oke. Nah jadi itu sih kalau dari aku minusnya itu ceritanya agak lumayan ini ya, lama. Kalau dari Wahyu kira-kira poin minusnya apa? Kalau dari aku minusnya memang untuk film ini ceritanya nggak banyak kejutan di awal. Jadi kejutannya tuh nanti banyak dikasih di akhir. Jadi kita tingkat penasaran untuk di awal cerita itu rasanya masih kurang sih menurutku. Makanya kita atau beberapa dari kita tuh mungkin ngehnya tuh lama gitu di awal. Gitu sih. Terus juga ada beberapa cerita di akhir itu yang mungkin nanti akan menyisakan pertanyaan. Oh iya, ada, bukan itu aja sih, ada beberapa cerita sih yang jadiin pertanyaan gitu. Misalnya kayaknya si ibunya ini meninggal karena kebakaran, terus apakah memang benar nanti meninggal karena kebakaran, karena diceritakan itu nggak ditemukan mayatnya gitu. Karena kita juga tahu nanti diceritanya di dunia lain itu ternyata ibu asli dari Mahito ada gitu kan, tapi versi masih kecil kayak gitu, kayak masih kayak ini ya, kayak untuk mencernanya agak lumayan butuh berpikir. Mungkin bisa rewatch lagi abis ini gitu biar lebih ngerti sama ceritanya. Itu aja sih dari aku minusnya. Kalau rating dari aku kasih 7. Mohon maaf nih mungkin untuk studio pecinta Ghibli. Walaupun memang aku baru nonton Kiki and Delivery Service kalau nggak salah nonton. Ponyo aku belum nonton juga, masih banyak film Ghibli belum nonton. Aku belum. Tapi ini masih bisa dinikmati. Aku juga belum semuanya, tapi adalah beberapa gitu yang lumayan udah ditonton. Kalau dari aku ratingnya sama sih 7. Sebenarnya bukan ikut-ikut, tapi kayaknya lebih milih rating tinggi di film Ghibli lainnya ketimbang ini. Gitu. Tapi masih bisa dinikmati. Masih kan bisa dinikmatin. Masih bisa dinikmati. Buat yang suka sama Ghibli ini pasti juga jadi suguhan yang bisa menghibur. Apalagi di kota kita kan film-film kayak gini udah syukur banget ya masuk. Maksudnya kita yang bukan tinggal di kota besar ini kan opsi bioskopnya terbatas lah. Ini hanya dari satu merek gitu kan. Apalagi kalau ada film Indo yang horor, itu pasti itu jatah layarnya sedikit lebih banget gitu. Untuk film lain jatah layarnya sedikit. Jadi gunainlah kesempatan kalian yang pengen nonton, penasaran ya silahkan datang ke bioskop dan nonton filmnya langsung. Karena dengan nonton di layar besar nih, nonton anime rasanya memanjakan mata lah ya istilahnya. Oke, itu aja sih dari opini dari kita berdua soal film The Boys and the Heron. Sampai jumpa di film dan opini selanjutnya. See you.